Selamat datang di pembahasan kita. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas ide-ide dari buku Alex Lazzaro, Out Innovate. Sumber ini pada dasarnya menantang satu mitos besar di dunia startup. Kalau mau sukses, katanya harus tiru cara main Silicon Valley. Misi kita kali ini adalah membongkar buku pedoman Silicon Valley itu dan melihat aturan main baru yang justru lahir dari tempat-tempat tak terduga, dari Nairobi sampai Chicago. Anda akan lihat, ternyata ada cara lain yang mungkin jauh lebih tahan banting untuk membangun bisnis yang benar-benar mengubah dunia. Betul sekali. Dan yang menarik dari sumber ini adalah idenya tentang, momen Detroit untuk Silicon Valley. Analogi ini kuat sekali. Momen Detroit. Iya. Dulu kan Detroit itu pusatnya industri otomotif dunia. Tak terkalahkan. Tapi mereka, terlalu nyaman, gagal beradaptasi, sampai akhirnya disalit inovasi dari Jepang dan Jerman. Nah, menurut buku ini, jangan-jangan hal yang sama lagi kejadian nih di Silicon Valley. Kita akan lihat pola-pola baru yang muncul dari para entrepreneur di tempat yang disebut garis depan, di luar pusat-pusat teknologi utama. Dan mereka ini bukan cuma bertahan hidup loh, mereka berkembang dengan cara yang fundamentalnya berbeda. Oke. Mari kita bedah ini. Konsep pertama yang paling mencolok itu soal obsesi Silicon Valley dengan unicorn. Kita semua tahu kan? Unicorn ya? Startup bernilai miliaran dolar yang tujuannya cuma satu. Pertumbuhan super cepat, gila-gilaan, pokoknya bakar duit investor sebanyak-banyaknya. Buku ini menyebutnya model pertumbuhan dengan biaya berapapun. Dan masalahnya, model ini sangat rapuh. Model ini menciptakan apa yang disebut lembah kematian finansial yang dalam sekali. Iya. Startup menghabiskan uang investor dengan harapan suatu saat nanti pendapatan mereka bakal meroket tajam kayak stick hoki. Tapi kan ini pertaruhan besar. Kenyataannya, sebagian besar ya gagal di tengah jalan, kehabisan napas sebelum sampai di seberang. Ini model yang cuma bisa berhasil dalam kondisi pasar yang sangat spesifik. Tepat. Kondisi yang cuma ada di gelembung Silicon Valley itu sendiri. Di luar itu, mencoba jadi unicorn seringkali sama dengan bunuh diri. Nah, sebagai lawannya, Lazaroff mengajukan maskot yang menurut saya jauh lebih keren dan relevan. Unta, camel. Unta, betul. Filosofinya sangat berbeda. Unta itu kan hewan yang berevolusi untuk bertahan di kondisi paling ekstrim di planet ini kan? Bener. Mereka sangat tangguh, efisien dengan sumber daya, dan bisa berjalan jauh tanpa bantuan eksternal. Startup unta juga begitu. Sejak hari pertama, prioritas mereka adalah keberlanjutan. Mereka menyimbangkan antara pertumbuhan dan arus kas. Bukan berarti mereka anti pendanaan, bukan. Mereka tetap butuh dana untuk tumbuh cepat, tapi polanya beda. Bukan satu lembah kematian yang menganga, tapi mungkin beberapa. Parit kematian yang lebih dangkal. Parit kematian, istilah yang menarik. Maksudnya gimana tuh? Jadi polanya gini, mereka mengumpulkan dana untuk periode pertumbuhan cepat, lalu setelah itu mereka fokus lagi untuk kembali profitable atau setidaknya mencapai titik impas. Mereka tumbuh, lalu menstabilkan diri, tumbuh lagi, stabilkan lagi. Jadi setiap langkah itu lebih terukur dan lebih aman. Mereka memastikan selalu punya landasan yang kuat sebelum melompat lagi. Oke, jadi unta ini lebih realistis. Tapi, apa mereka bisa sebesar unicorn? Nggak takut kalah cepat sama pesaing yang bakar duit lebih banyak? Ini kan pertanyaan klasik, tumbuh cepat atau tumbuh sehat? Pertanyaan yang sangat valid, dan jawabannya ada di contoh nyata, seperti Group Hub dari Chicago. Mereka ini, unta sejati. Group Hub. Mereka lahir jauh dari Silicon Valley, dan sejak awal, fokusnya adalah pendapatan dan arus kas positif. Total modal yang mereka kumpulkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan pesaing-pesaing mereka yang didanai besar-besaran. Tapi tebak, mereka sudah profit di setiap putaran pendanaan. Hasil akhirnya, perusahaan publik bernilai miliaran dolar yang solid. Mereka membuktikan bahwa kecepatan bukan segalanya. Ketahanan dan model bisnis yang sehat itu yang menentukan pemenang jangka panjang. Banyak pesaing mereka yang bakar duit, itu akhirnya tumbang ya? Persis. Oke, kisah Group Hub ini menarik. Jadi selain fokus pada profitabilitas, apalagi yang membedakan buku pedoman para unta ini dari Silicon Valley? Nah, ini bagian yang paling seru. Buku pedoman mereka itu ditulis berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan teori di ruang rapat visi. Aturan pertama, dan ini sangat fundamental, adalah menciptakan
bukan hanya mengganggu. Menciptakan bukan mengganggu. Di Silicon Valley kata disrupsi atau mengganggu itu kan udah kayak mantra suci ya. Menggulingkan taksi dengan Uber, hotel dengan Airbnb. Tapi maksudnya menciptakan di sini apa? Gini, di banyak pasar di seluruh dunia, seringkali nggak ada industri mapan yang bisa diganggu, infrastrukturnya kosong. Jadi para inovator ini harus menciptakan pasarnya dari nol. Contoh paling bagus itu Oki di Nairobi, Kenya. Mereka mengatasi masalah yang kelihatannya sepele tapi dampaknya masif. Banyak orang nggak punya alamat fisik yang jelas. Oh, bener juga ya. Kita sering lupa betapa fundamentalnya punya alamat. Tepat. Ini menghambat segalanya, mulai dari pengiriman ambulans, pendaftaran bank, sampai belanja online. Jadi, OKI tidak mengganggu layanan pos yang sudah ada. Mereka menciptakan sistem alamat digital berbasis GPS dari nol untuk jutaan orang. Mereka adalah pencipta. Mereka membangun infrastruktur dasar yang kemudian memungkinkan puluhan bisnis lain untuk tumbuh di atasnya. Dampaknya jauh lebih mendalam. Oke, ini nyambung ke strategi kedua yang dibahas di buku, yang kedengerannya agak teknis nih. Istilahnya fostering the full stack. Maksudnya apa sih ini? Kedengarannya teknis, tapi intinya sederhana. Karena infrastruktur pendukungnya nggak ada, mereka harus bangun semuanya sendiri, dari A sampai Z. Mereka nggak bisa cuma bikin satu lapisan aplikasi yang keren, karena lapisan-lapisan di bawahnya itu bolong. Mereka harus membangun seluruh tumpukan teknologinya sendiri. Contohnya gimana biar lebih kebayang? Contohnya, Gia Bolso, aplikasi manajemen keuangan di Brasil. Di Amerika, aplikasi sejenis kayak Mint itu bisa dengan mudah terhubung ke data bank pengguna lewat platform pihak ketiga. Cepat dan efisien. Di Brasil, platform seperti itu nggak ada. Jadi, apa yang harus Gia Bolso lakukan? Pertama, mereka harus membangun sendiri konektor ke setiap bank. Itu udah satu bisnis sendiri. Wow, itu saja sudah terdengar rumit. Dan itu baru permulaan. Setelah dapat data, mereka sadar banyak pengguna nggak punya riwayat kredit yang formal. Jadi, mereka harus membangun sistem skor kredit mereka sendiri. Itu bisnis kedua. Loh? Lalu, setelah punya skor kredit, mereka melihat peluang untuk menyalurkan pinjaman yang lebih adil. Jadi, mereka meluncurkan produk pinjaman mereka sendiri. Itu bisnis ketiga. Bahkan mereka juga bikin marketplace finansial. Itu bisnis keempat. Gila ya. Jadi intinya mereka harus bikin 4 perusahaan cuma buat jualan satu produk inti. Tapi model kayak gini bukannya malah bikin lambat dan boros. Kalau setiap startup harus bangun semuanya dari nol, kapan inovasinya jalan? Pertanyaan bagus banget, dan ini intinya. Ya, ini sangat sulit, melelahkan, dan butuh modal besar di awal. Tapi, imbalannya luar biasa. Dengan membangun tumpukan pendu ini, mereka menciptakan benteng pertahanan atau moat yang sangat tebal di sekeliling bisnis mereka. Pesaing nggak bisa seenaknya masuk dan meniru. Kalau mau bersaing, mereka harus membangun kembali keempat bisnis itu dari nol. Secara kompetitif, modal, dan teknis, rintangannya jadi sangat tinggi. Oke, masuk akal. Jadi kesulitan di awal itu menjadi kekuatan mereka di kemudian hari. Nah, buku ini juga menyoroti soal struktur tim. Ada konsep lahir global atau born global. Ini kok kayaknya kebalik dari biasanya ya? Tepat sekali. Ini salah satu pergeseran pola pikir yang paling radikal. Para pendiri di garis depan ini nggak berpikir secara lokal. Sejak hari pertama, mereka membangun perusahaan yang terdistribusi secara global. Contohnya Zola, perusahaan energi surya di Tanzania. Tim pendirinya punya pengalaman di Silicon Valley dan Afrika. Jadi mereka membangun timnya secara strategis. Maksudnya gimana tuh pembagiannya? Tim R&D dan teknologi inti mereka ditempatkan di San Francisco untuk merekrut talenta terbaik di bidang baterai. Tim operasi mereka berbasis di Tanzania, biar dekat dengan pelanggan. Rantai pasokan mereka diurus mitra di Asia. Dan tim ekspansi global mereka ada di Amsterdam. Tapi pasti ribet banget kan ngurus tim yang nyebar di 4 benua dari hari pertama, beda zona waktu, beda budaya kerja. Tentu, tantangannya besar. Tapi bagi mereka, ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Ini satu-satunya cara untuk bisa mengakses talenta terbaik dan menekan biaya. Model semua orang di satu kantor di Silicon Valley itu adalah sebuah kemewahan yang tidak mereka miliki. Dan ternyata, keterbatasan itu justru menjadi kekuatan mereka. Dan keribetan ngurus tim global itu pasti nyambung ke cara mereka membangun tim itu sendiri. Ini membawa kita ke dimensi manusianya.
Ada perbedaan besar antara merekrut pemain bintang dan membangun tim bintang. Betul, Silicon Valley itu terobsesi dengan pemain bintang atau A-players, orang-orang super dengan resume dari Stanford, Google, Facebook, yang sering pindah-pindah kerja. Budayanya sangat transaksional ya. Sangat. Tingkat retensi karyawan di sana terkenal rendah karena semua orang selalu mencari kesempatan besar berikutnya. Ada budaya churn and burn, rekrut orang hebat, pakai sampai maksimal, lalu mereka pindah. Tunggu dulu, ide tim bintang ini kedengarannya mulia. Tapi apa realistis buat startup yang butuh cepat? Bukannya di tahap awal, startup justru butuh pemain bintang yang bisa langsung tancap gas. Ini lagi-lagi soal perspektif jangka pendek versus jangka panjang. Di garis depan, di mana kumpulan talenta ahlinya mungkin lebih terbatas, mereka nggak punya pilihan selain membangun talenta, bukan cuma membelinya. Fokus mereka adalah membangun tim bintang atau A-teams. Mereka nggak cuma melihat CV, tapi lebih ke karakter, potensi belajar, dan growth mindset. Mereka sadar bahwa mereka harus berinvestasi untuk mengembangkan orang-orangnya dari dalam. Jadi ini bukan cuma soal keterbatasan talenta, tapi jadi sebuah strategi budaya perusahaan ya? Tepat. Ini menciptakan loyalitas yang jauh lebih tinggi. Contoh paling keren itu Shopify di Kanada. Beberapa tahun lalu, mereka sadar kalau mereka akan kehabisan insinyur perangkat lunak untuk direkrut. Lalu apa yang mereka lakukan? Pindah kantor? Justru sebaliknya. Alih-alih mengeluh, mereka proaktif. Mereka bermitra dengan universitas lokal untuk menciptakan program bernama DevDegree. Ini program gelar sarjana 4 tahun. Mahasiswa belajar di kampus, tapi di saat yang sama, mereka kerja paruh waktu di Shopify. Shopify menanggung semua biaya kuliah mereka, plus membayar gaji mereka. Wow, itu next level banget. Mereka nggak cuma nyari talenta, mereka bikin pabrik talentanya sendiri. Persis. Mereka secara aktif membangun jalur pipa talenta mereka untuk 20 tahun ke depan. Ini adalah investasi pada manusia, bukan sekedar mengisi posisi kosong. Ini pola pikir tim bintang, efek kakak tertua. Iya, ini salah satu dinamika paling kuat dalam membangun ekosistem. Di Silicon Valley, kalau pendiri sukses besar, seringnya mereka pensiun dini, beli kapal pesiar. Di ekosistem yang baru tumbuh, ceritanya beda. Ketika sebuah startup berhasil, para pendirinya seringkali nggak pergi kemana-mana, mereka justru berbalik dan menjadi pilar bagi generasi startup berikutnya. Jadi mereka reinvestasi ke ekosistem lokal mereka sendiri. Bukan cuma uang, tapi juga waktu, jaringan, dan ilmu. Contoh klasiknya Hernan Casazza dari Mercado Libre, e-commerce raksasa di Amerika Latin. Setelah perusahaannya go public, dia bisa saja santai. Tapi tidak. Dia malah ikut mendirikan Kazakh Ventures yang sekarang menjadi salah satu VC paling berpengaruh di kawasan itu. Mereka mendanai dan membimbing ratusan startup baru. Oh, jadi semacam flywheel effect gitu ya? Sukses satu perusahaan bisa jadi bahan bakar buat 10 perusahaan berikutnya. Tepat sekali. Para kakak tertua ini memulai sebuah siklus positif. Kesuksesan mereka menarik lebih banyak modal dan talenta. Mereka menginspirasi banyak orang untuk berani memulai perusahaan sendiri. Mereka jadi katalisator. Jadi, kalau kita rangkum, apa artinya semua ini? Buku pedoman dari garis depan ini jadi unta menciptakan pasar, membangun infrastruktur, berinvestasi pada manusia. Ini kan kelihatannya seperti strategi untuk bertahan di lingkungan yang sulit. Apakah ini relevan untuk semua orang? Justru disitulah poin utamanya. Awalnya strategi ini lahir dari keterbatasan, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata strategi ini menghasilkan perusahaan yang secara fundamental lebih sehat dan tahan banting. Dan ketika sekarang kita lihat Silicon Valley mulai menghadapi tantangannya sendiri, biaya hidup yang tidak masuk akal, kritik etis, strategi-strategi dari garis depan ini tiba-tiba menjadi sangat relevan secara universal. Jadi ini bukan lagi soal strategi pasar berkembang versus strategi pasar maju. Ini soal cara membangun bisnis yang lebih baik di abad ke-21. Tepat. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda pikirkan. Mungkin pelajaran paling berharga dari para inovator global ini bukanlah tentang cara membangun startup di tempat yang sulit. Mungkin ini tentang cara membangun bisnis yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih berdampak dimanapun Anda berada. Mungkin pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi bagaimana caranya membangun unicorn berikutnya, tapi bagaimana caranya kita membangun kawanan unta yang kuat dan tangguh. Mungkin masa depan inovasi itu tidak seglamor unicorn, tapi jauh lebih tahan banting dan berkelanjutan.